Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video dengan judul Metode Pengajar Matematika. Perkenalkan, nama saya Siti Malam dengan NIM 0305213008. Saya Wijaya, NIM 0305213008. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai definisi metode mengajar dan jenis-jenis metode pembelajaran matematika. Materi pertama, definisi metode mengajar. Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta, yang berarti melalui atau melewati, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Menurut Ahmadi, pengertian metode pembelajaran adalah pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru ataupun instruktur dengan baik sehingga intisari materi pembelajaran yang disampaikan dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, metode mengajar dapat berarti alat yang merupakan perangkat atau bagian dari suatu strategi pengajaran. Strategi pengajaran juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi, cakupan strategi lebih luas dibanding metode atau teknik dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Kelebihan dari metode ceramah yaitu dapat menampung kelas besar, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan, biayanya menjadi relatif murah, konsep yang disajikan secara hierarkis akan memberikan fasilitas belajar pada siswa, serta guru dapat memberi tekanan terhadap hal yang penting. Kelemahan dari metode ceramah yaitu pelajaran berjalan membosankan, siswa pasif hanya aktif membuat catatan, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan, pengetahuan lebih dapat terlupakan, dan belajar menjadi menghafal yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. Selanjutnya yaitu metode ekspositori. Metode ini sama dengan metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi, tetapi pada metode ekspositori dominasi guru banyak berkurang. Guru berbicara pada awal pembelajaran, menerangkan materi dan contoh soal pada waktu yang diperlukan saja. Pada pelaksanaannya, metode ekspositori memiliki prosedur pelaksanaan yaitu persiapan, penyajian, kooperasi, menyimpulkan, dan mengaplikasikan. Keunggulan dari metode ekspositori diantaranya, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. Serta melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pembelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Yang terakhir, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi sejenis dengan metode ceramah dan ekspositori. Tetapi pada metode demonstrasi, aktivitas siswa lebih banyak lagi. Dengan demikian, dominasi guru lebih banyak berkurang. Metode ini dapat menghilangkan verbalisme sehingga siswa semakin memahami materi pelajaran. Langkah-langkah demonstrasi yaitu menentukan prosedur dan perangkat yang terkait materi yang dipelajari, meminta siswa menyaksikan guru memperagakan kegiatan, meminta siswa untuk berlatih melakukan keterampilan yang diperagakan guru, serta melakukan latihan tahap demi tahap. Kelebihan metode demonstrasi yaitu peserta didik memahami objek yang sebenarnya. Peserta didik dibiasakan bekerja secara sistematis, dapat membuat pengajaran lebih jelas dan lebih konkret sehingga menghindari verbalisme. Peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, serta peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri.
Kelemahan dari metode demonstrasi yaitu metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang keempat yaitu metode drill dan latihan. Metode drill dan latihan dimaksudkan agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Metode ini berhubungan dengan kemampuan untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan yang memerlukan hafalan. Mengenai fakta-fakta dasar berhitung rumus, definisi sifat serta aplikasi-aplikasinya dalam hal yang tidak memerlukan prosedur pengerjaan bergantung pada ingatan, cepat menghitung, kemampuan mengingat kembali, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat lisan merupakan hal yang perlu. Kelebihan metode drill dan latihan diantaranya, pengertian siswa lebih luas mengenai latihan berulang-ulang dan siswa siap menggunakan keterampilannya karena sudah dibiasakan. Kelemahan metode drill dan latihan diantaranya siswa cenderung belajar secara mekanis dan dapat menyebabkan kebosanan. Yang kelima yaitu metode tanya-jawab. Suatu pengajaran disajikan melalui tanya-jawab jika bahan pelajaran disajikan melalui tanya-jawab. Dalam metode tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru, bisa juga dari peserta didik, demikian pula halnya jawaban yang dapat muncul dari guru maupun peserta didik. Adapun kelebihan metode tanya-jawab diantaranya, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang rasa kantuknya, serta merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Adapun kelemahan metode tanya-jawab diantaranya, siswa merasa takut apabila jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak melainkan akrab, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa, serta waktu sering banyak terbuang terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang keenam yaitu metode penemuan. Kata penemuan sebagai metode mengajar merupakan penemuan yang dilakukan siswa dalam belajarnya. Siswa menemukan sendiri sesuatu hal yang baru bukan berarti baru bagi dirinya saja, karena hal itu sudah dikenal oleh orang lain. Kelebihan dari metode penemuan diantaranya membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi, serta memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat. Kekurangan metode penemuan antara lain, metode ini mempersyaratkan kesiapan mental dalam arti siswa yang pandai akan memonopoli penemuan dan siswa yang bodoh akan frustasi, serta metode ini kurang berhasil untuk kelas besar karena habis waktu guru untuk membantu siswa dalam kegiatan penemuan. Yang ketujuh yaitu metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tipe belajar aktif yang tingkatnya paling tinggi dan kompleks dibanding tipe belajar yang lain. Menurut Rusep Effendi, suatu persoalan menjadi masalah jika siswa tidak mengenal persoalan itu dan menganggap persoalan itu jadi masalah. Terlepas ia sampai atau tidak pada jawabannya, siswa punya niat untuk menyelesaikan karena persoalan belum tentu menjadi masalah bagi seorang siswa, maka guru harus menyeleksi dan membuat soal yang merupakan pemecahan masalah. Kelebihan metode pemecahan masalah yaitu memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan berpikir peserta didik, berpikir dan bertindak kreatif, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Kelemahan metode pemecahan masalah diantaranya melibatkan lebih banyak orang dan memerlukan banyak waktu. Yang kedelapan, metode inquiry. Metode inquiry adalah proses menyelidiki dan memeriksa suatu situasi dengan maksud mencari informasi dan kebenaran. Metode ini adalah keadaan khusus dari pemecahan masalah dan merupakan cara belajar aktif dan mencakup proses keterampilan. Karena proses inquiry adalah suatu teknik khusus untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian. Metode inquiry adalah metode belajar dengan inisiatif sendiri yang dapat dilaksanakan secara individu dalam berkelompok. Kelebihan metode inquiry menurut Hanafiah yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikiran. Kelemahan dari metode inquiry menurut Hanafiah yaitu siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik, serta keadaan kelas kenyataannya
gembuk jumlah siswanya. Yang kesembilan, metode pemberian tugas. Metode ini disebut dengan metode tugas. Tugas yang paling sering diberikan dalam pembelajaran matematika adalah pekerjaan rumah sebagai latihan soal. Metode ini mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya tanggung jawab dari siswa. Keunggulan-keunggulan metode tugas antaranya baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif dan memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas, sebab dalam strategi ini siswa harus mempertanggungjawab segala sesuatu yang telah dikerjakan. Kelemahan-kelemahan metode tugas diantaranya tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan meniru pekerjaan orang lain. Karena perbedaan individu, maka tugas apabila diberikan secara umum mungkin beberapa orang diantaranya merasa sukar, serta apabila tugas diberikan lebih-lebih bila itu sukar dikerjakan, maka ketenangan mental para siswa menjadi terpengaruh. Yang ke-10 yaitu metode simulasi. Metode simulasi digunakan untuk mengajarkan materi dengan menerapkan sesuatu yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Tujuannya untuk meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan siswa melakukan suatu keterampilan, melatih kerjasama kelompok, dan membangkitkan motivasi belajar. Prinsip-prinsip penerapan metode simulasi yaitu pelaksanaan simulasi harus menggambarkan situasi yang lengkap dan proses yang berurutan yang diperkirakan terjadi dalam situasi yang sesungguhnya, dan perlu mempersiapkan seluruh perangkat dan perlengkapan yang diperlukan. Beberapa kelebihan dengan menggunakan simulasi sebagai metode mengajar diantaranya, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan, serta simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa dan memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ke-11 yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman satu kelompoknya. Beda dengan metode ceramah, metode ini berpusat pembelajarannya berfokus pada peserta didik, bukan pada guru, maka peserta didik diharapkan selalu aktif saat pembelajaran berlangsung agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif. Guru bisa memberikan sejumlah aturan terkait pelaksanaan. Kelebihan metode diskusi diantaranya dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa setiap masalah bisa dipecahkan, memberi pemahaman kepada siswa bahwa dengan berdiskusi mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan. Metode diskusi dapat menumbuhkan sikap toleransi, demokratis, kritis, berpikir sistematis, dan lain sebagainya. Melalui proses diskusi, materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Kekurangan metode diskusi diantaranya pembicaraan terkadang menyimpang sehingga membutuhkan waktu yang panjang, tidak bisa digunakan untuk kelompok yang besar, dan informasi yang didapatkan oleh siswa menjadi terbatas. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan, kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.